Halo, selamat pagi anak-anak semua. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali di pembelajaran tematik 1G di subtema 3. Bagaimana kabar anak-anak semua di rumah? Bu Murni berharap kalian tetap sehat ya, dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Hari ini kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia tentang tanaman di sekitarku. Kita juga sedikit mereview tentang kalimat pujian yang dulu sudah pernah kita bahas. Baiklah anak-anak, dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Ayo kita mulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan membahas beberapa hal tentang tanaman. Yang pertama, tanaman membuat udara menjadi sejuk. Ya, ini bisa dipastikan ya anak-anak. Apabila ada lingkungan atau sekitar rumah yang tidak terdapat tanaman atau pohon, pasti udaranya terasa lebih panas daripada daerah atau lingkungan yang banyak tanaman dan pohonnya. Lalu, nomor 2, bagian dari tanaman adalah daun, batang, akar, bunga, dan buah. Yang ketiga, tanaman banyak jenisnya. Bentuk daun dan bunganya pun berbeda. Yang keempat, tanaman dirawat sesuai dengan jenisnya. Jadi contohnya ya, tanaman padi dengan tanaman jagung. Nah, itu jenis perawatannya sudah berbeda ya. Bunga mawar dengan tanaman kaktus. Nah, misalnya begitu. Jadi cara perawatannya berbeda ya, sesuai dengan jenis tanaman. Karena setiap tanaman itu mempunyai keunikannya tersendiri. Ada yang harus sering disiram, ada yang cukup seminggu sekali. Nah, sekarang kita akan mengamati tanaman ini. Buah merupakan salah satu bagian dari tanaman. Tahukah kamu bagian-bagian tanaman yang lainnya? Sekarang kita akan menyusun huruf-huruf yang menunjukkan bagian tanaman dari tomat ini ya, tanaman tomat ini. Jadi yang pertama itu ada huruf yang belum tersusun dengan baik. Jika yang belum tersusun itu kita baca habu, ini kira-kira apa ya anak-anak? Oh, ini adalah buah tomat ya. Jadi susunan yang benar adalah buah. Lalu yang kedua, ya ini adalah batang. Lalu susunan berikutnya, apa ya kira-kira udan ini? Oh iya, daun. Lalu ganbu kita susun menjadi bunga. Dan kara kita susun ya menjadi akar. Jadi bagian dari tanaman tomat ini ada buah, batang, daun, bunga, dan akar. Jadi anak-anak, pada tanaman tomat ini sebelum dia menjadi buah, terlebih dahulu akan keluar bunga ya. Setelah bunganya itu berproses beberapa lama, dia akan menjadi buah tomat yang merah-merah ini ya. Sekarang kita akan berlatih dengan melihat soal di bawah ini ya. Tugasnya adalah pasangkan jenis buah dengan tanaman yang tepat. Mungkin anak-anak melihat tanamannya ini karena kecil-kecil ya, mungkin agak kurang jelas, tapi tidak apa-apa. Kita akan bahas ya. Untuk yang pertama,
Ini adalah tanaman apa? Oh iya, kalau yang merah ini buahnya berarti tanaman tomat. Lalu yang berikutnya, nah ini adalah kelapa, ya. Jadi itu ada pohon kelapa. Lalu jagung, nah itu ada tanaman jagung ya. Dan yang terakhir, ini adalah tanaman pisang ya. Jadi ini adalah tanaman-tanaman yang menghasilkan buah ya, yang bisa kita makan sehari-hari ya. Tentu anak-anak sudah pernah lah makan buah-buah yang ada di halaman ini ya. Untuk nomor 2, perhatikan gambar tanaman berikut. Apakah kalian pernah melihat tanaman ini anak-anak? Yang di pot berwarna kuning ya. Dia ini banyak durinya ya. Jadi tidak ada daun ya, seperti tomat tadi tidak ada. Ya, juga tidak ada terdapat batangnya juga tidak. Jadi langsung dia seperti dagingnya ya, yang ditumbuhi duri-duri ya. Dan ini kaktus ini menyimpan banyak air di dalam daging batang tanaman ini ya. Jadi ini adalah namanya tanaman kaktus. Lalu tanaman berikutnya ini biasanya terdapat di kolam ya. Biasanya katak juga suka itu duduk-duduk di atas daunnya ya. Tentu kalian, ini adalah bunga teratai. Bunganya sangat cantik sekali. Nah, tanaman berikut ini kira-kira anak-anak tahukah apa ini? Ya, ini adalah tanaman singkong. Jadi singkong ini ya terdiri dari daun, batang, dan umbi. Ya, umbi ini juga sama dengan akar ya. Jadi sekarang kita akan lihat ya bahwa daun singkong dapat dijadikan sayur. Jadi ini enak sekali kalau di sayur ya. Biasanya mama ini biasanya yang tahu. Lalu batangnya dapat ditanam kembali. Jadi biasanya batang ini akan dipotong ya pada tempat yang tertentu. Biasanya bapak petani tahu ya. Ini akan bisa menjadi bibit dari tanaman singkong lagi. Jadi ditanam lagi, dia akan keluar akarnya ya, akan tumbuh. Lalu di bagian umbi ya atau akarnya yang akhirnya bisa diolah menjadi makanan. Bisa digoreng, bisa direbus ya. Nah, ini contoh dari tanaman singkong. Sekarang kita akan melihat di halaman ini, kita akan membaca ya, tanaman di sekitar kita memiliki banyak kegunaan. Bagian yang digunakan itu berbeda-beda. Misalnya sebagai berikut. Kita membaca bersama ya anak-anak. Jadi pada gambar yang ada tanaman apel, jeruk, mangga ya. Kita lihat tulisan yang berwarna biru ya. Tanaman apel, jeruk, mangga dimakan buahnya. Ya, jadi ini adalah tanaman yang berbuah ya. Kita makan buahnya. Lalu gambar yang kedua, tanaman bayam, kangkung, dan sawi dimakan daunnya. Jadi daunnya ini akan dibuat sayur. Sayur bayam ya, cah kangkung, cah sawi, biasanya gitu mama kalau masak ya. Nah, ini biasanya akan diambil daunnya untuk dimasak. Lalu yang gambar berikutnya, tanaman jagung, kedelai, kacang tanah dimakan bijinya. Jadi yang kita ambil dari tanaman ini ya, dari buah tanaman ini adalah bagian
biji. Ya, kalau jagung itu kan kita makan bijinya saja ya. Lalu kedelai juga begitu ya. Kita kupas kulitnya, yang dimakan adalah bijinya atau yang dipakai itu bijinya. Biasanya diolah juga menjadi kecap, menjadi dibuat jadi tempe ya. Dan juga kacang tanah. Nah, ini biasanya kacang tanah juga begitu. Setelah digoreng atau direbus, dikuliti atau dibuka kulitnya, yang dimakan adalah bijinya. Lalu sekarang yang gambar berikutnya, batang tebu diolah menjadi gula. Batang sagu diolah menjadi tepung. Nah, jadi kalau tebu itu biasanya ya akan dipotong-potong ini dan diproses di dalam pabrik dan akan menjadi gula. Ya, biasa kalau kita buat kopi, buat teh itu kan pakai gula ya, itu dari tebu. Lalu sagu. Ya, sagu ini juga bentuknya seperti hampir mirip batang tebu ya, anak-anak. Biasanya memang kita tidak banyak temukan di Pulau Jawa ya. Ini biasanya di Indonesia Timur ya banyak mengkonsumsi yang namanya sagu. Karena seperti di Papua, seperti itu ya, mereka memang mengolah sagu itu jadi tepung yang bisa untuk makanan sehari-hari. Ya, gitu ya anak-anak. Kita akan berlatih mengerjakan soal di bawah ini. Ya, kita akan menghubungkan gambar dengan nama bagian tanaman yang biasa dimakan. Sekarang kita akan lihat dulu dari yang pertama. Nah, ini adalah tanaman pisang dan bagian tanaman yang biasa dimakan adalah bagian buahnya. Ya, yang diambil itu buahnya. Lalu berikutnya tanaman kacang hijau. Bagian tanaman yang biasa kita makan adalah bagian biji, ya, biji kacang hijau. Lalu ini adalah tanaman bayam. Bagian tanaman yang biasa kita makan adalah bagian daunnya, ya, di sayur, ya, sayur bayam. Lalu ini adalah wortel. Bagian dari tanaman wortel biasa kita makan adalah bagian akarnya, ya. Jadi buahnya itu terdapat di bagian akar, di bagian bawah ya, di dalam tanah wortel ini. Nah, anak-anak, di sini kita akan melihat percakapan. Anak-anak juga boleh memperagakan di rumah ya dengan membaca percakapan ini. Di sini ada percakapan antara Nina dan Adi. Kak Nina sedang menyiram bunga ya? Aku bantu ya, Kak. Iya, Di. Wah, kakak senang sekali kalau Adi mau membantu. Lalu Adi membantu kakaknya. Nina berkata lagi kepada Adi, "Wah, Adi sudah pandai menyiram bunga. Adi menyiram tanaman secukupnya. Terima kasih, Kak. Adi bisa belajar dari kakak." Lalu tidak lama ibunya datang. Wah, ibu bangga sekali. Nina dan Adi saling membantu merawat tanaman. Lalu Nina berkata, "Terima kasih, Bu. Saudara kan harus saling membantu." Nah, sekarang kita akan melihat ya kalimat pujian pada percakapan ini yang mana saja ya. Ya, kalimat pujian yang pertama itu ya, "Wah, Adi sudah pandai menyiram bunga. Adi menyiram tanaman secukupnya." Lalu yang kedua adalah, "Wah, ibu bangga sekali. Nina dan Adi saling membantu merawat tanaman." Nah, anak-anak, kita akan kembali mereview tentang kalimat pujian.
Kalimat pujian adalah kalimat yang menyatakan kekaguman atau penghargaan atas sesuatu, seperti yang tadi kita sudah lihat di bacaan yang baru kita baca. Kalimat pujian berisi kata-kata pujian seperti rajin, bangga, merdu, dan pandai. Contoh kalimat pujian. Kamu memang anak yang pandai, Nina. Wah, suaramu merdu sekali, Lani. Aku sangat bangga memiliki teman sepertimu, Tony. Nah, itu tadi adalah contoh kalimat pujian. Tentu anak-anak masih ingat ya. Dan perlu anak-anak ingat lagi, saat menerima pujian, kita harus berterima kasih. Dan kita juga tidak boleh sombong atas pujian yang kita terima. Tetapi itu menjadikan kita lebih bersemangat untuk melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam setiap tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Dari pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini, ada beberapa pertanyaan untuk anak-anak. Apakah aku bisa menunjukkan dan menulis kalimat pujian? Tentu bisa ya anak-anak, karena ini sudah kita pelajari sebelumnya. Lalu apakah bisa menunjukkan bagian-bagian tumbuhan? Wah, gampang sekali. Tadi kita sudah melihat contohnya ya. Dan apakah bisa menunjukkan bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan? Nah, coba anak-anak mulai sekarang kalian lebih memperhatikan tanaman yang ada di sekitarmu. Kira-kira apa saja manfaat dari tanaman yang ada di rumahmu misalnya? Apakah ada yang bisa dimakan atau hanya untuk dinikmati keindahannya? Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar pelajaran bahasa Indonesia tentang tanaman di sekitar kita dan juga tadi tentang review kalimat pujian. Tentu anak-anak akan selalu mengingat bahwa tanaman itu juga makhluk hidup ciptaan Tuhan. Jadi jika kalian mempunyai tanaman-tanaman di rumah, kalian juga ikut merawat ya. Paling tidak kalian rajin untuk menyiraminya. Karena tanaman itu juga banyak membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Ya, ada tanaman yang untuk dimakan, ada juga tanaman yang untuk kita lihat keindahannya dan tentu saja membuat rumah kita menjadi sejuk, indah dan asri. Baiklah anak-anak, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Tetaplah rajin belajar di rumah ya, dan jangan lupa menjaga kesehatan. Sampai jumpa kembali di pembelajaran kita berikutnya. Tuhan memberkati.